Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wassallallahu wasallam wa baraka ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini sahabat-sahabat Ikatan Warga Muslim Indonesia yang ada di Taiwan, mudah-mudahan saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya di dalam perjalanan dari Bandung menuju ke Jakarta dan dibarengi dengan antum-antum semua. Mudah-mudahan musafir ini insya Allah jalannya diberkahi oleh Allah, dan juga harapan saya dan di sana juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya beberapa kali pergi ke teman-teman yang ada di Hong Kong, yang ada di Cina, yang ada di Macau, yang ada di, dan 3 hari lagi saya akan berada di Jepang, ke Tokyo, ke uh, beberapa tempat di Jepang, dan juga sering ke Thailand, Malaysia, Singapura. Hanya Taiwan saja, walaupun dulu kita punya komunitas di Taiwan, Allah Ta'ala jadikan hari yang penuh dengan kebahagiaan ini menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa silaturahmi sama teman-teman yang ada di Taiwan. Ikatan apa? Ikatan Warga Warga Muslim, Muslim Indonesia yang ada Muslim. di Taiwan. Kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat menjadi seorang muslim. Karena mungkin orang-orang yang tinggal di Indonesia merasa biasa saja jadi orang Islam. Coba mereka sekali-sekali pergi ke daerah-daerah seperti di Taiwan atau di Thailand atau di Cina atau di beberapa tempat, mereka akan baru tahu bahwa sesungguhnya nikmat jadi orang muslim itu sebenarnya adalah nikmat yang besar, apalagi dikelilingi oleh orang-orang yang baik, apalagi menjadi orang-orang yang dipermudah untuk majelis-majelis seperti di Indonesia, di mana tempat kita alhamdulillah gampang semua. Ustadz, Kiai, Habib, di mana-mana ada. Tapi di tempat kita di sana mungkin walaupun ada, justru malah ya tidak seperti yang ada di tempat kita. Maka kita sebagai warga Indonesia ya harusnya berbangga, berbahagia, bersyukur. Sebagaimana malam hari ini kita bertasyakur. Pertama, kita dijadikan orang Islam. Wa kafa biha min ni'mah. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana Rasulullah SAW disifatkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Sesungguhnya kalian itu hakikatnya sudah di ujung api neraka, tapi kalian diselamatkan oleh Allah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat saya, banyak-banyak berterima kasih kepada Allah karena alhamdulillahnya yang pertama kita dilahirkan jadi orang Islam, ya. Dan kedua, nikmat jadi orang Indonesia. Itu adalah kenikmatan yang besar dari Allah karena jadi orang Indonesia lahir-lahir sudah memiliki circle, wilayah, daerah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita lagi, apalagi kita misalnya sebagian besar mungkin dari teman-teman berasal dari Jawa dan sekitarnya, ya, Jawa dan sekitarnya, atau di daerah Sumatera, orang Melayu atau orang Bugis di Sulawesi atau orang Kalimantan. Ya, umumnya kita semua dilahirkan dalam keadaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tanpa kita minta, Allah sudah kasih kepada kita. Tanpa kita berharap, Allah sudah jadikan kita Islam. Nah, ini poin pertama, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya kasihi, yang saya cintai. Yang pertama, kita harus ingat bahwa alhamdulillah dijadikan oleh Allah, Allah memberikan kepada kita nikmat jadi orang Islam.
dan yang kedua jadi orang Indonesia. Karena di luar sana, sebagaimana pengalaman saya ke beberapa negara yang besar di Asia, di Eropa, saya melihat bahwa banyak sekali negara-negara yang serba sulit untuk pengajian-pengajian, perlu kepada perizinan, perlu kepada hal-hal yang rumit, misalnya penceramahnya perlu kepada permit, perlu kepada tauliah, perlu kepada perizinan yang begitu sibuk untuk diurus. Tapi kita jadi orang Indonesia, alhamdulillah, walaupun berada di Taiwan misalnya, malam hari ini kita masih bisa bersilaturahmi, berkomunikasi dengan guru-guru kita, dengan para ulama kita. Ini adalah salah satu nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi, nikmat yang pertama menjadi orang Islam, nikmat yang kedua kita menjadi warga kesatuan Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan inilah yang diajarkan oleh para pendahulu kita, para ulama kita, diajarkan kita untuk cinta kepada Islam. Setelah itu kita diajarkan untuk cinta kepada NKRI, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena dengan berkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mayoritasnya adalah muslimin, kita alhamdulillah terlahir dalam keadaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kemudian saya ingin membawakan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi." Ada dua nikmat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang manusia banyak lupa kepada dua nikmat tersebut. Nikmat yang pertama adalah nikmat as-sihah, nikmat ada kesehatan, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Nabi Muhammad SAW berpesan ini, teman-teman dicatat bahwa Nabi Muhammad berpesan dua nikmat yang banyak orang lupa kepada dua nikmat tersebut. Yang pertama adalah nikmat sehat, karena sehat itu adalah mahkota bagi siapa? Bagi orang yang tidak tahu rasanya sakit. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, orang kalau misalnya dia tidak sakit mata, mana mungkin dia akan pegang-pegang matanya, kemudian dia cium-cium, misalnya dia pegang-pegang, dia bersyukur, enggak. Tapi kalau matanya sudah mulai rabun, dia baru berasa. Begitu juga kaki misalnya, mana ada orang yang pegang-pegang kaki, tiba-tiba nggak ada. Tapi setelah kakinya mulai sakit, baru dia mengatakan, ya Allah, andai saya punya kaki, andai kaki saya masih kuat, andai saya begini, saya begitu, Jadi dia sepertinya mahkota dan tidak diketahui harganya kecuali ketika orang tersebut sudah sakit. Nah, ini yang menjadikan apa? Menjadikan Rasulullah SAW berpesan kepada kita untuk senantiasa memikirkan dan bersyukur pada nikmat sehat. Jadi teman-teman yang sekarang tangannya masih kuat, kakinya masih bisa bekerja, kemudian akal pikirannya masih segar, banyak-banyak bersyukur kepada Allah supaya ditambah. Karena manusia banyak yang lupa nikmat sehat. Yang kedua, ya, yang kedua adalah nikmat waktu luang. Teman-teman, kita ini nggak berasa sudah usia 20, 30, 40, 50, 60. Ya Allah, cepat banget. Cepat sekali berlalu waktu. Perasaan belum lama saya masih berusia 20 tahun. Belum lama saya berusia 30 tahun. Belum lama saya berusia 40 tahun. Tapi kenapa sekarang waktu begitu cepat? Saya tahu-tahunya sudah 50 tahun, ini tidak terasa. Saya sudah 60 tahun, tiba-tiba tidak terasa. Nah, sehingga kita jarang sekali memikirkan nikmat waktu luang yang Allah berikan karena kita lalai dan ghafil. Ini yang dipesankan oleh Nabi. Saya berharap sahabat-sahabat saya ikatan warga muslim Indonesia yang ada di Taiwan dijadikan pegangan nih, kata Habib Ali Al-Kaf, ada dua nikmat kata Rasulullah yang banyak manusia lupa.
Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat waktu luang. Waktu luang ini adalah waktu yang hebat, kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang tidak mensyukuri, yaitu dengan menyia-nyiakan waktu begitu saja. Banyak orang, ya, sebut saja orang yang kita kenal, terkadang satu harinya bisa dipenuhi dengan 6 hal kebajikan, atau bisa memenuhinya dengan 6 hal urusan duniawi misalnya dia selesaikan. Sementara kita terkadang seminggu saja tidak menyelesaikan sesuatu yang diselesaikan oleh orang lain dalam satu hari. Nah, ini namanya keberkahan dari Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Mempengaruhi atau tidak mempengaruhi, hati itu mempengaruhi terkadang berkah atau tidak berkahnya waktu. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, sama adik-adik, sama kakak-kakak saya. Di sana kalau misalnya kita masuk ke mall, masuknya waktu pukul 4 sore misalnya, ya. Kemudian kita sedang asyik di dalam mall, kita shopping atau kita berbelanja atau kita melakukan hal-hal yang kita gemari bersama sahabat-sahabat kita, atau kita makan-makan, minum kopi. Tidak terasa tiba-tiba waktu maghrib sudah lewat, sudah waktu isya. Waktunya begitu cepat sehingga kita tidak jarang mengatakan, "Ya Allah, baru saja masuk perasaan ternyata keluar-keluar sudah gelap." Itu banyak-banyak terjadi. Tapi sebaliknya kita kadang-kadang, kalau di Indonesia seperti contohnya kita melihat ada lampu merah. Lampu merah ini tulisannya 100. Kemudian berubah jadi 99. Kemudian jadi 98, 97. Kita marah-marah, ngamuk-ngamuk. Kita bilang, kenapa ini lampu merahnya lama sekali? Padahal kalau kita pikir, itu cuma 1 menit setengah, waktu yang tidak lama. Tapi berasanya seperti lama sekali. Sementara waktu yang lama kita nonton, terkadang kita shopping, kita masuk mall, seperti waktunya sangat sebentar. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Waktu itu tergantung dari kitanya. Waktu kasaif, katanya, "Idlam taqta'hu qata'ak." Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak memotongnya, kamu yang akan dipotong olehnya. Kembali, ya, nasihat saya untuk sahabat-sahabat saya yang saya cintai, dari teman-teman Ikatan Warga Muslim Indonesia Taiwan, saya berpesan sebagaimana pesannya Nabi, ada 2 nikmat yang mana banyak orang-orang lalai, lupa kepada 2 nikmat tersebut. Harapan kita, sahabat-sahabat Ikatan Warga Muslim Indonesia Taiwan, tidak lupa. Kata Nabi, banyak orang lupa. Tapi kita bilang, ya Rasulullah, insya Allah sahabat-sahabat Ikatan Warga Muslim Indonesia Taiwan tidak lupa. Karena berkat majelis malam hari ini, kami diingatkan untuk tidak lupa. Apa 2 hal tersebut ya Rasulullah? Kedua hal tersebut adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Kita bayangkan, saudara-saudara yang saya cintai, yang saya kasihi, yang saya sayangi. Kita bayangkan, kalau kita baca Qul huwallahu ahad, kata Nabi, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Baca surat Al-Ikhlas 1 kali, serupa seperti kamu membaca sepertiga Al-Quran. Satu Al-Quran dibagi jadi 3. Dibagi jadi 3, berarti kurang lebih berapa? 10 juz. Kata Nabi, baca Al-Ikhlas 1 kali sama seperti baca Al-Quran 10 juz. Bayangkan kalau kita baca bareng-bareng. Ayo kita baca rame-rame surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid yulad wa lam ahad. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahus samad. Lam yulad kufuwan ahad.
أحد. Tidak terasa kita baca surat Al-Ikhlas sudah 3 kali. Berarti kata Nabi sesuai seperti kita sudah baca 1 kali Al-Quran. Itu bukan kata saya, kata Nabi. Wah, berarti hebat sekali. Ya, hebat. Waktu kita malam hari ini diberkahi oleh Allah kalau kita sadar. Tapi banyak orang yang tidak sadar. Tidak mau membaca surat Al-Ikhlas, tidak mau membaca la haula wala quwata illa billah, tidak mau membaca zikir dan salawat kepada Nabi. Andaikan mereka jadikan waktu mereka untuk mereka habiskan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, untuk membaca surat Al-Ikhlas, untuk membaca surat-surat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu orang-orang tersebut akan mendapatkan kedamaian di dalam. Ya, jadi ini pesan saya buat saudara-saudari saya. Ya, jangan sampai lupa dua nikmat ini. Nikmat yang banyak umat lupa kata Nabi. Tapi harapan kita, sahabat-sahabat Ikatan Warga Muslim Indonesia Taiwan, tidak melupakan. Itu nikmat sehat. Dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga malam hari ini pengen ngobrol banyak sama teman-teman semua tentang ayat suci Al-Quran yang menurut saya perlu sekali dibahas. Allah berfirman bahwa sesungguhnya tidak akan ada orang yang mendapatkan malapetaka dan musibah kalau orang tersebut menjadikan Nabi Muhammad ada bersamanya. Jadi kalau orang yang menjadikan Nabi Muhammad ada bersamanya, orang tersebut tidak akan pernah dapat musibah. Musibah itu apapun itu musibah. Musibah itu bahasa Arab artinya segala sesuatu yang mengusik hati. Itu namanya musibah. Siti Aisyah, istrinya Nabi, pernah kehilangan jarum. Ditanya sama Nabi, apa yang terjadi wahai Aisyah istriku? Kata Siti Aisyah, jarum saya hilang ya Rasulullah. Kata Nabi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siti Aisyah bingung, kenapa ini kok suami saya tiba-tiba bilang inna lillah, memangnya ada yang meninggal? Karena kita biasanya kalau innalillah itu ada orang yang meninggal. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak bermaksud kepada orang yang meninggal. Tapi gara-gara jarum hilang. Kata Nabi, wahai Aisyah, sesungguhnya saya mengucapkan innalillah karena engkau dapat musibah. Musibah apa ya Rasul? Jarum kamu kan hilang. Loh, ini juga musibah. Iya, kata Nabi. Segala sesuatu yang mengusik hati kamu itu adalah musibah. Kemudian Nabi bertanya, Aisyah, jarum kamu hilang, kamu terusik nggak hati kamu? Iya ya Rasulullah, saya sampai capek, saya nyari-nyari, berarti itu musibah. Kalau dapat musibah, bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kalau lagi sumpah, terusik atau tidak hati kita? Terusik. Ada yang fitnah kita, terusik nggak hati kita? Terusik. Ada yang iri sama kita, terusik nggak hati kita? Terusik. Ada orang yang benci kepada kita, sakit nggak hati kita? Sakit. Berarti itu namanya musibah. Nah, kalau kita dapat musibah, kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang mengucap inna lillah tersebut, laika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Orang tersebut akan mendapatkan rahmat kasih sayang, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada pembahasan, kata Nabi ada dua kelompok yang tidak akan pernah mendapatkan musibah. Yang pertama adalah orang yang menjadikan Nabi Muhammad ada bersamanya. Karena Nabi Muhammad SAW bisa senantiasa membersamai kita dimanapun kita berada. Kita walaupun di daerah orang yang ada di sana, tapi Nabi Muhammad selalu bersama kita. Buktinya, teman-teman Ikatan Warga Muslim Indonesia yang ada di Taiwan, sekali saya live, langsung tiba-tiba sholawat, Sallallahu ala Muhammad. Artinya apa? Dimanapun mereka berada, mereka masih menjadikan Nabi Muhammad di sisi mereka, di hati mereka, di lidah mereka. Orang-orang seperti ini akan jauh dari musibah. Kelompok yang kedua akan jauh dari musibah, kawan-kawan, adalah orang yang memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar akan semakin jauh dari musibah.
Kata Nabi, wa ma kana Allah, kata Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akanlah mengadab satu kelompok selagi engkau, wahai Muhammad, ada bersama mereka. Dan Allah tidak akan pernah mengadab satu kelompok selagi mereka beristighfar. Nabi Muhammad adakan di dalam hati. Yang kedua, banyak-banyak minta ampun, istighfar kepada Allah. Bilang astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini mumpung kesempatan kita mungkin di sana berbeda 1 jam ya. Di sana mungkin sekarang pukul 11.30 ya. 11.30 Bu ya. Betul. Di sana malam hari tidak banyak orang yang ingat kepada Tuhan. Mereka semua lalai. Mari kita minta ampun kepada Allah bareng-bareng dari dalam hati. Kita bilang Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Mina khataya. Ulang. Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Mina khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah. Jadi kita ingat teman-teman semua ya. Yang pertama pesan Habib Ali tadi, ada 2 nikmat yang banyak orang lupa. Kemudian yang pertama kita bersyukur jadi orang Islam, kedua jadi orang Indonesia, 2 berarti. Terus yang kedua, alhamdulillah kita harus ingat kepada 2 nikmat. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang, 2 lagi. Kemudian yang ketiga poinnya adalah orang yang tidak akan pernah dapat musibah adalah 2 kelompok. Orang yang menjadikan Nabi Muhammad bersama mereka. Dan yang kedua adalah orang yang beristighfar, berarti 2 lagi. Jadi ada 3 poin malam hari ini kita berkumpul bersama-sama. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama kita bersyukur karena 2 nikmat. Nikmat jadi orang Islam, nikmat jadi orang Indonesia. Yang kedua, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ada 2 nikmat yang banyak manusia lupa. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Yang ketiga adalah ada orang yang tidak mendapatkan musibah sama sekali. Janji dari Allah adalah orang yang menginginkan Nabi Muhammad SAW senantiasa hadir bersamanya. Dan yang kedua adalah orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 3 poin tersebut bisa jadi pegangan kita. Dan insya Allah Allah memberikan kesempatan kepada kita di lain waktu akan berjumpa lagi. Walaupun tidak dalam keadaan online. Karena saya sebenarnya kurang suka online ini ya. Saya sampai tadi bingung ini line gimana caranya. Nah, beberapa kali juga memang melalui aplikasi Zoom ya. Tapi mungkin di sana di Taiwan lebih terbiasa menggunakan uh, lebih terbiasa menggunakan line ini ya. Maka mudah-mudahan buat kedepannya saya akan install aplikasi ini untuk supaya bisa mudah bersilaturahmi dengan teman-teman yang ada di Taiwan. Ini pun pakai akun santri saya yang nyetir ini di samping saya. Ya, mudah-mudahan siapa tahu Allah berikan kepada kita rezeki jumpa secara offline nanti di sana bersama ikatan warga Muslim Indonesia yang ada di Taiwan. Siapa tahu Habib Ali Al-Kahf insyaallah kalau waktunya diberkahi oleh Allah dan ada waktu yang kosong insyaallah
Bisa sebagaimana saya sering ke Hong Kong, saya sering ke Thailand, saya sering ke Jepang, saya beberapa kali ke negara seperti Australia, ke Eropa juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai juga insya Allah ke Taiwan bersama kalian. Dulu juga saya pernah punya komunitas bersama teman-teman yang kerja di sana. Mudah-mudahan Allah ridai dan insya Allah suatu waktu insya Allah kita akan jumpa. Kalaupun tidak di sana, ya di Indonesia insya Allah kita jumpa, bukan hanya melihat saya melalui YouTube atau Instagram saja atau di televisi saja, tidak. Saya berharap kita berjumpa face to face, dari wajah ketemu wajah insya Allah. Kalau tidak di sana insya Allah di Indonesia, ahlan wa sahlan. Saya ada di Jakarta, di Bandung, di Garut, atau di tempat antum-antum. Silahkan, mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya silahkan. Nah, Abu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak MC, saya langsung bertanya atau disampaikan dulu? Langsung saja, kenapa Bu Husnul? Iya, izin bertanya. Ini tentang nikmat waktu ya, Bu ya. Apakah ini sikap yang kurang adab ataupun sikap yang baik itu bagaimana? Merasa hari demi hari itu waktu berlalu dengan cepat. Saya barusan udah zikir pada duhur, baru tilawah, baru zikir ini, hafalan ini, tahu-tahu asar. Nanti baca zikir asar, baca tilawah, tahu-tahu maghrib. Jadi dalam hati tuh kayak ada rasa, kok cepet banget waktu ya, ini kan belum diamalkan, ini belum itu. Apakah ini suatu perkara yang salah atau harusnya bagaimana gitu? Kadang Oke, mengeluh sama Tuhan begitu. pertanyaan yang bagus sekali. Yang pertama kita minta sama Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berikanlah keberkahan dari apa yang kau berikan kepada kami dari rizkimu. Di dalam makan kita, kita berdoa seperti itu sehingga semua rizki yang Allah berikan menjadi berkah. Berkah itu apa? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya, jadi dari sisi pertama kita minta sama Allah supaya diberkahi waktunya. Ada sebagian orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan waktunya sehari bisa mengkhatamkan Al-Qur'an, bisa mengkhatamkan ini dan itu. Tapi sementara kita sehari tiba-tiba sudah malam, sudah pagi lagi, sudah malam lagi, sudah pagi. Begitu seterusnya. Tiba-tiba sudah seminggu, sudah sebulan, sudah tahun. Wah, sekarang sudah mau 2026. Nah, itu artinya memang kita tidak diberkahi ya usia kita. Kita minta sama Allah, ya Allah berikanlah keberkahan. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, saya ingin mengatakan bahwa apa yang ukti ya lakukan adalah sesuatu yang baik. Zikir tiba-tiba asar, hizib tiba-tiba maghrib. Kok cepet banget? Itu cepet yang bagus. Kenapa? Karena waktu kita berlalu dalam keadaan kebaikan. Ya, andai saja orang lain mungkin dia sudah maksiat, dia sudah melakukan keburukan-keburukan, tapi alhamdulillah Allah percepat kita untuk segera mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Habib, Ya. nikmat jadi orang Indonesia. Iya, kita nikmat jadi orang Indonesia, terus bisa bekerja di seperti negara Taiwan. Tapi sekarang itu kan Indonesia lagi kacau balau seperti itu. Terus kita tuh berpikir, jadi males pulang ke Indonesia. Itu bagaimana, Habib? Iya, Terima kasih. memang segala Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu memang ada minus plusnya ya. Tapi yang saya tekankan adalah kebersambungan antara Islam dan Indonesia.
bukan gara-gara Indonesianya secara murni, tapi Islam dan Indonesia. Bayangkan ukti yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau lahirnya di Taiwan, apakah terjamin masuk Islam ketika baru lahir? Atau lahir di Tidak. daerah-daerah yang jauh sekali dari keislaman. Misalnya Allah izinkan lahir di Korea Utara misalnya. Apakah terjamin akan masuk Islam? Tidak. Justru kita dengan lahir di Indonesia tanpa minta sama Allah, tahu-tahu sudah jadi orang orang Islam. Nah, ini sisi plusnya yang saya ingin tekankan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara dan saudari saya. Apalagi kalau kita bahas masalah sisi positifnya, Allah Subhanahu wa taala jadikan orang Indonesia, Allah memfasilitasi kita dengan apa? Banyaknya ulama, banyaknya kiai, banyaknya habaib, dan kalau dilihat banyaknya makanan halal di mana-mana, dipermudah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita melihat dari sisi itu, walaupun ya, di setiap tempat ya pasti ada hal-hal yang buruknya, seperti apa? Cari kerja susah, koruptor masih banyak, dan hal-hal yang tidak ada apa namanya hubungannya dengan keislaman, gitu ya. Jadi saya lebih menekankan kepada apa? Nikmat jadi orang Indonesia yang ada hubungannya dengan keislaman. Paham insya Allah ya? Iya, Ustaz. Ya, insya Allah dipahami ya. Mohon maaf, Bapak Ustadz, karena mungkin waktunya juga sudah di Taiwan sudah 11.48 ya. Untuk Iya, sesi tanya jawab, insya Allah disambung di lain kesempatan. Nyuwun insya barokah doa pun. amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya harap mudah-mudahan dengan berkat kita musafir, insyaallah doa diijabah oleh Allah. Saya berharap semua sahabat-sahabat saya yang ada di Taiwan, Allah berikan kemudahan insyaallah di dalam segala urusannya, di dalam segala masalahnya. Allah keluarkan. Kalau ada hutang piutang, insyaallah Allah Subhanahu wa taala segera lunaskan, dan yang paling terpenting adalah Allah berikan di dalam hati-hati sahabat-sahabat saya, saudara-saudari saya, ketenangan dan kedamaian sehingga bisa profesional ketika bekerja, bisa memberikan berkah rezekinya kepada diri sendiri, itu yang paling terpenting, dan kepada keluarga dan kepada orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki orang-orang yang baik yang hidup di sekitar kita, suami kita atau istri kita atau anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka soleh dan soleha. Kalaupun mereka tidak soleh dan soleha, dengan berkat malam hari ini mudah-mudahan mereka jadi orang-orang yang baik, dan insya Allah bisa terus-menerus bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap mudah-mudahan teman-teman yang hadir pada malam hari ini istiqamah dalam kebaikan, saling bantu membantu. Walaupun mungkin saya yakin ada sebagian di antara kita sibuk dengan komunitas yang berbeda atau organisasi yang berbeda, tapi di dalam hal yang kebajikan, hal-hal yang baik, kita bersatu bersama-sama, beragam tidak masalah. Yang terpenting kita punya tujuan sama, tidak saling sikut menyikut, tidak saling benci membenci, tidak saling hasut menghasut, karena sesungguhnya kebaikan adalah ketenangan. Mudah-mudahan semuanya semakin tenang, semakin damai, semakin bisa fokus dalam pekerjaan. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahal falaq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushluna an ta'atika wa yahulu bainana wa bain at-tahaqqul ma'rifatika al-khassah wa mahabbatika al-khalisah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, untuk memberikan pesan dan kesannya kepada kami yang berada di Taiwan. Masya Allah, yang pertama, kalian adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang saya banggakan tentunya.
karena Allah memberikan antum-antum semua kekuatan dan Allah Subhanahu wa taala pilih antum-antum semua untuk bekerja, untuk berkhidmah, untuk menjadi orang-orang yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki umat dan hamba yang tidak membatasi arti ibadah, karena ibadah bagi saya adalah sesuatu yang luas, di antaranya ketika antum-antum semua bekerja itu adalah ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya bangga, bahagia, dan hanya penyesalan sedikit karena saya sedikit terlambat untuk bisa bergabung karena memang alasan teknis, karena saya tidak paham dengan aplikasi ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan malam hari ini malam yang penuh. Semuanya keren, yang hadir semuanya keren. Ini ada ratusan, Masya Allah, sahabat-sahabat saya yang begitu hebat, MC-nya luar biasa, jamaahnya begitu luar biasa. Saya bangga, saya bahagia. Mudah-mudahan Allah tidak mengharapkan saya untuk senantiasa bisa bersama antum-antum semua terus menerus. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Syukran kasiran jazakumullah hasanah jaza kami aturkan kepada Al Ustadz Dr. Al Habib Ali Zainal Abidin Al Hab LC yang telah memberikan Maidatul Hasanah serta barokah doa pada kesempatan malam hari ini. Semoga Maidatul Hasanah yang beliau sampaikan dapat kita pahami bersama, menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, dan semoga doa yang beliau pimpin tadi, apapun hajat kita semuanya, senantiasa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabb. Alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, acara selanjutnya yaitu penutup. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya atas kerjasama begitu luar biasa. Semoga perjumpaan pada malam hari ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Untuk menambah keberkahan perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini, marilah bersama kita tutup dengan doa akhir majelis bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Amin Allah, ya Allah Masya ya rabbal Allah. alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkat. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Monggo Bapak Biarkan Ibu mendengar. dibuka moodnya. Kita berikan salam kepada Al Ustadz Dr. Al Habib Ali Zainal Abidin Al Hab LC untuk melanjutkan perjalanan, masih dalam perjalanan ya Al Ustadz ya. Semoga teriring doa, diberi kelancaran, keselamatan sampai tujuan. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita berikan salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.